Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Banyak sekali musibah yang terjadi bukan hanya di Nusantara, dimanapun, yaitu sudah hamil padahal belum menikah. Kalau orang Jawa ngomong kumpul kebo, jadi kumpul kebo dulu, jadi kayak binatang begitu ya, sudah tidak pakai akad nikah, nggak ada binatang melakukan ijab kabul, nggak ada. Jadi sudah hamil duluan baru dimintai tanggung jawab untuk menikahinya atau cari orang lain yang mau menjadi bapak anak yang ada dalam kandungan ini. Ini banyak sekali terjadi. Ini kejadiannya banyak banget. Dan ini perlu diperhatikan oleh musyahidin, musyahidat, semua yang melihat, menyaksikan channel YouTube NU Online ini. Satu, bagaimana hukum menikahi perempuan ini? Ini hamil nih, hamil jelas. Ini tespek jelas, USG jelas, hamil ini. Perutnya juga maju, juga terisi begitu. Ini hamil. Tapi ada orang yang mau, baik yang menzinai, si pezinanya ini yang menyebabkan perempuan ini hamil, atau ghairuz zani, selain orang yang menzinai perempuan ini. Bagaimana hukum menikahinya? Disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan karya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dari Tarim, Hadramut, Yaman. Halaman 419. Beliau menyampaikan masalah ya shin. Ya dalam Bughyah berarti kalau ya itu masalah atau dikutip, dinukil dari kitab Fatwa Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kalau shin berarti dari Al-Imam Al-Ashkhar. Itu rumus ya, dalam Bughyah itu banyak rumus. Apa yang dikatakan oleh beliau ini? Ya juzu nikahul hamili minaz zina. Boleh hukumnya menikahi seorang yang hamil dari sebab perzinaan. Boleh. Sawaun, baik azani si pezinanya, wa ghairuhu, dan selain pezina. Jadi yang menzinai atau orang lain, misalnya ada yang mau menjadi bapak anak tersebut. Wawat uha hina idzin, mewateknya pun. Nah ini juga pembahasan yang kedua. Menikahinya kita sudah tahu hukumnya, boleh, sah. Yang kedua, saat perempuan ini hamil, boleh nggak dijima ini perempuan ini? Atau nunggu selesai lahir baru boleh mengumpuli perempuan yang hamil dari hasil zina ini? Mewateknya, menjimaknya, mengumpuli perempuan ini saat masih hamil dari sebab zina juga hukumnya ya juzu, boleh, jaiz, boleh. Tapi semua ini, dua hal ini, menikahi dan mewatek, mengumpuli perempuan yang hasil zina ini, hukumnya ma'al karohah, hukumnya bersamaan dengan kemakruhan. Jaiz, boleh, sah, tapi ma'al karohah, makruh hukumnya, kurang disukai. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, la yankihuz zani illa zaniyah. Seorang yang pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan yang pezina juga. Jadi kayak hukuman buat mereka. Masa kamu orang yang suci, yang baik-baik begitu ya, anak soleh, anak teladan, itu masa kamu mencari perempuan hamil dari zina? Ini bukan menghinakan mereka ya. Kita nggak tahu didolimi atau apa perempuan itu, kita nggak boleh suudzon sama perempuan itu atau merendahkan perempuan itu tanpa merendahkan. Ini hanya kita menjelaskan ayat Quran tadi dulu. Lah kowe iki cah apik-apik, lah ngopo gitu loh. Kowe iki golek sing perempuan solihah itu kan ya bisa. Ngapain sama ini? Makanya dikatakan ma'al karoha, makruh. Kurang disukai sama syariat, kurang disukai sama Allah. Lah ngopo kowe iki cah apik-apik kok. Golek sing koyo ngene. Berarti begitu. Ya nyuwun sewu, bukan merendahkan siapapun. Ini hanya bicara fakta dalam Al-Quran ataupun tadi kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, ya,
Bisyarhi Sahihil Bukhari, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan malah ijma'. Ulama ijma' boleh menikahi perempuan yang hamil dari hasil zina, boleh. Nah, jadi kita sudah bahas dua hal ya. Menikahinya hukumnya gimana? Yang kedua, hukum mewateknya, menjimaknya. Tentunya kita fokus ke mazhab Syafi'i loh ya. Kalau mazhab lain macam-macam. Kalau kita simpulkan dari 4 mazhab ya, yang dulu saya ngaji di pondok itu, kesimpulannya ada 5 pendapat. Kalau dari 5 mazhab, tapi yo ngopo gitu loh. Mau kita bahas panjang lebar. Wes intinya kita derek Imam Syafi'i, jawabannya seperti tadi yang saya sampaikan. Intinya sampai 5 pendapat itu. Kalau dari 4 mazhab loh ya, macam-macam. Yang ketiga, ini yang terpenting. Ini juga disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur menegaskan, memang menikahi perempuan hasil zina ini boleh. Mewateknya, menjimaknya, mengumpulinya saat masih hamil boleh, nggak pakai nunggu nanti melahirkan. Cuman di situ kalau ada embel-embel ingin menutupi aib, ini kan kadang-kadang orang kan pengen nutupi aib, sampai dia nanti mengakui ini anak aslinya, bahwa ini anak bukan anak zina, padahal sudah terbukti USG, tespek dan seterusnya, ini hamil zina, belum nikah, ini belum ijab kabul ini. Dia kok ngakui itu anaknya, bernasab dengan dia yang menikahi ibunya, maka di sini dosa besar, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Betul-betul dalam Bughyatul Mustarsyidin itu panjang lebar beliau mengancam orang itu, hati-hati. Itu soalnya taratub itu akibatnya, setelahnya itu macam-macam. Urusan warisan, urusan mahram, nasab, itu banyak itu. Apa namanya? Akibatnya urusan wasiat. Banyak sekali nanti akibat yang amburadul. Syariat akan amburadul gara-gara itu. Nah, banyak orang yang menyepelekan ini. Wis yang penting menutupi aib, udah sampai besar yang menikahkan pun itu ayah, itu kan ibaratnya ayah sambung, bukan ayah asli, wong anak zina kok. Anak zina. Harusnya walinya kan wali hakim. Tapi malah bapaknya sendiri dia mengaku binti, putri saya, anak saya. Aduh. Ini kan ngawur. Ini niat menutupi sampai menikahkan anaknya seperti ini padahal dia bukan walinya, berarti nikahnya nggak sah. Oh, kan terus itu nanti. Wah, nggak sah. Nanti hubungannya jadi zina. Anaknya perempuan itu yang zina tadi itu dan seterusnya. Jadi banyak sekali akibatnya yang membahayakan syariat Islam, yang amburadul, bikin amburadul. Jangan sampai ini terjadi. Jadi saya sudah menyampaikan 3 poin yang penting tadi ya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh para musyahidin musyahidat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.